Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifah, NPM 223510250 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan Google Slide untuk mata kuliah Mobile Programming Fundamental untuk pertemuan yang keempat yang membahas tentang Introduction to React.js. Nah, di sini itu terdapat 5 buah video, 2 buah video wajib dan 3 video sebagai yang bisa ditonton, disarankan untuk ditonton. Nah, yang pertama itu ada tutorial React paling masuk akal untuk pemula, dan yang YouTube yang kedua itu semua tentang komponen tutorial React paling masuk akal untuk pemula. Nah, langsung saja ke video yang pertama itu tutorial React paling masuk akal untuk pemula. Nah, di YouTube video pertama tersebut, orang tersebut menjelaskan bahwa dokumentasi dari React sendiri itu ada di ID React ini. Ini langsung dari React-nya yang mendokumentasikan. Tetapi menurut orang tersebut masih kurang dari React sendiri, karena pada tempat itu tidak menjelaskan apa itu React, tetapi langsung kepada cara penggunaannya atau cara React ini digunakan. Nah, selanjutnya itu ada tentang komponen, langsung pada komponen yang kita untuk pemula sendiri itu cukup membingungkan karena di mana harus diletakkan komponen tersebut. Nah, maka dari itu di YouTube tersebut orang tersebut menjelaskan untuk melihatnya di Next.js tutorial ini, karena dokumentasinya pada awal itu menjelaskan tentang apa itu React, lebih cocok lah untuk si pemula. Jadi alasan dari judulnya itu paling masuk akal karena menurut orang yang di YouTube tersebut dan dokumentasi dari pihak React sendiri itu cukup tidak masuk akal karena tidak menjelaskan terlebih dahulu apa itu React, tetapi langsung pada cara penggunaannya. Jadi ia merekomendasikan Next.js ini. Nah, langsung saja. Yang pertama itu apa itu React? Definisi React sendiri adalah library JavaScript untuk membuat antarmuka pengguna, UI user interface yang interaktif. Antarmuka pengguna adalah elemen pada layar yang dapat dilihat dan berinteraksi dengan user. Disebut library karena menyediakan fungsi-fungsi untuk membangun user interface, tapi terserah developer untuk menggunakan fungsinya. Relative and opinion cara menggunakannya tidak terlalu diatur, menyebabkan ekosistemnya berkembang, tools pihak ketiganya banyak. Sejarah dari React sendiri, React dibuat tahun 2013 oleh Jordan Walke, engineer Facebook. Jordan Walke, engineer Facebook, saat ini sudah ada di versi 18.2.0. Dibuat karena Facebook pada masa itu semakin besar. Ada FPS, chats, integrasi Instagram, dan mobile app. Disebut React karena fitur utamanya adalah reaktif, yang artinya kemampuan untuk beraksi atau merespon secara dinamis ketika interaksi atau perubahan data. Saat ini, tim pembuat React adalah engineer dari Meta, Vercel, dan kontributor dari seluruh dunia. Sudah diunduh sebanyak 19,3 juta kali di NPM dan memiliki 200.000 star di GitHub. Nah, yang kedua itu dari JavaScript ke React. Merender antarmuka. Nah, bagaimana browser menginterpretasi kode kita untuk menghasilkan user interface atau UI yang interaktif. Jadi di sini ada HTML dan di sini itu ada DOM. Jadi DOM itu ada di balik layar dari HTML itu sendiri. DOM atau Document Object Model, representasi objek dari HTML dari elemen HTML pada halaman web. Jadi sebelum
sebelum HTML ini ditampilkan hasilnya seperti ini, dia ada yang namanya DOM-nya ini di balik layarnya. Misalnya hierarchy itu HTML, body-nya, div-nya, H1, H2, ada ul, ada li. Nah, selanjutnya itu ada HTML versus DOM. Perbedaan kode awal dan setelah dilakukan manipulasi DOM. Nah, kode awalnya itu ini, yang dimana adalah file HTML. Ada satunya di sini. Nah, sedangkan untuk manipulasi DOM-nya ini tidak ada kelihatan H1-nya. Justru H1-nya itu dideskripsikan menjadi sebuah di header dokumen docket element ini. Selanjutnya, manipulasi DOM menggunakan JavaScript. HTML merepresentasikan konten halaman awal. DOM merepresentasikan konten halaman yang telah diperbaharui. Mengubah DOM menggunakan JavaScript polos memang terlihat sakti, tapi menulisnya cukup ribet. Ini yang harus ditulis ketika ingin menambahkan satu buah H1 di sini. Nah, caranya itu adalah dengan mendeskripsikan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu H1 itu dimasukkan ke dalam sebuah variabel konstanta ini, header. Manipulasi DOM menggunakan JavaScript. Dengan menggunakan cara penulisan tadi, waktu yang dibutuhkan akan lebih banyak. Developer akan menghabiskan waktu menulis instruksi mengenai bagaimana sesuatu akan dilakukan. Akan lebih baik jika kita menuliskan apa yang harus dilakukan dan biarkan komputer yang memikirkan bagaimana. Hal ini disebut imperatif dan deklaratif programming. Imperatif dan deklaratif programming. Imperatif programming menuliskan langkah demi langkah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Deklaratif programming menuliskan apa yang akan dihasilkan. Imperatif programming bagaikan memberi instruksi pada koki jika di restoran saat ini pada koki di restoran saat kita ingin memesan pizza. Jadi deklaratif programming itu saat kita memesan pizza sesuai dengan menu tanpa menghiraukan langkah demi langkahnya. Nah, jadi kalau imperatif itu adalah memberikan instruksinya itu kita misalnya memesan pizza nih, kita bilang waktu hidangannya segini menggunakan adat ini. Nah, itu termasuk dengan imperatif. Sedangkan deklaratifnya sendiri adalah kita hanya memesannya tanpa menghiraukan langkah demi langkah pembuatan pizza tersebut. Nah, React sendiri merupakan UI library yang deklaratif, artinya melakukan program tanpa menghiraukan langkah demi langkahnya, sesuai dengan contoh pizza tadi. Jadi, React itu lebih ke deklaratif programming. Nah, mulai bekerja dengan React. Memulai React. Untuk menggunakan React dalam project kita butuh dua script React yang bisa kita panggil. Di sini itu ada dua buah script dari React sendiri, yang dimana ini sebagai React sebagai library utama dan React DOM agar kita bisa menggunakan metode-metode untuk manipulasi DOM. Yang pertama, yang kedua. Menyiapkan aplikasi. Untuk menyiapkan aplikasi React pada halaman kita butuh metode React yang ini, metode React create root yang diambil dari package React-DOM. Metode tersebut digunakan sebagai wadah untuk aplikasi. Kita juga membutuhkan metode render yang ini untuk menampilkan elemen H1. Nah, pada video tersebut juga terdapat error karena H1 di dalam metode render bukan JavaScript. Itu adalah JSX. Secara default, browser tidak mengenali JSX. Kita butuh sebuah compiler yang dapat menerjemahkan JSX jadi sintaks JavaScript biasa. Kita akan menggunakan Bubble sebagai penerjemahnya. Nah, menambahkan bubble.js.io, tambahkan script Bubble pada project kita lewat unpkg. Jangan lupa juga untuk mengubah tipe pada script menjadi type menjadi text JSX.
yang ini. Nah, bubble-nya itu yang ini. Bandingkan script vanilla, JavaScript, dan React. Nah, di sini itu ada script vanilla JavaScript dibandingkan dengan React. Nah, di sini itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kan ada 7 buah nih scriptnya. Kalau di React itu hanya 5. Jadi berbeda itu ada dua script, ada 2 baris. Nah, jadi tentu React lebih singkat dibandingkan vanilla. Nah, ini untuk satu komponen. Jika misalnya ada banyak komponen, tentunya dibandingkan dengan 2 baris yang lebih sedikit React, tentu harusnya React lebih unggul dibandingkan vanilla JavaScript. Selanjutnya, definisi JXS adalah ekstensi sintaks untuk JavaScript yang dapat mendeskripsikan UI atau user interface dengan sintaks seperti HTML. Meskipun masih ada cara lain untuk membuat komponen, kebanyakan developer React menggunakan JSX. Sintaks JSX terlihat seperti HTML, tetapi lebih strict dalam penulisannya dan bisa menampilkan informasi yang dinamis. Untuk menulisnya, kita harus ingat 3 aturan JSX. Nah, ada linknya juga. Terdapat 3 buah aturan tadi itu. Yang pertama, aturan JSX ini yang pertama selalu mengembalikan satu elemen, yang kedua selalu tutup tag, dan yang ketiga gunakan camel case untuk atribut. Selanjutnya yang keempat itu ada prerequisite. Apa yang harus kita siapkan untuk belajar ya. Yang pertama itu adalah materi yang harus dikuasai, tentu saja ada HTML, CSS, JavaScript Fundamentals, DOM, Modern JavaScript, ES6, Git dan CLI atau Command Line Interface, Package Manager yang seperti .js plus npm. Modern JavaScript ES6-nya itu ada ES6 variabel let dan function dan arrow function, object dan class, array dan array method, destructuring, template, literas, ternary operator, modules, dan import atau export syntax. Nah, editor setup yang itu ada kode editornya ada VS Code, linternya ada ESLint, kode formatternya ada Prettier, browse extensionnya ada React Developer Tools. Nah, yang kelima itu adalah konsep utama pada React. Konsep-konsep apa saja yang menjadi inti dari React? Yang pertama itu adalah core konsep yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada components, yang kedua ada props, dan yang ketiga ada state. Membuat UI menggunakan komponen. UI bisa dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan komponen. Dengan komponen, kita bisa membuat potongan kode yang mandiri dan bisa digunakan kembali. Anggap saja sebagai blok-blok Lego, di mana kita bisa menyusun potongan-potongan kecil untuk membuat struktur yang lebih besar jika kita ingin mengubah sebuah elemen pada UI atau user interface. Kita hanya perlu mengubah komponennya saja. Nah, contoh komponen itu di sini ada media komponen yang dimana dalam komponen ini terdapat beberapa komponen lagi seperti image, description, dan button. Image, description, dan button. Membuat komponen pada React pada dasarnya adalah function pada JavaScript. Nama function ditulis diawali dengan huruf besar. Function mengembalikan elemen UI yang akan dijadikan komponen dan ditulis dengan JSX, dipanggil sebagai tag HTML saat dirender. Nah, seperti yang tadi dibilang, function ditulis dengan huruf besar, lalu mengembalikan UI yang dijadikan komponen ditulis dengan JSX, lalu dipanggil dengan teks HTML yang dirender. Ini. Selanjutnya, komponen bersarang. Sebuah aplikasi biasanya di dalamnya terdapat banyak komponen. Kita bisa menyimpan sebuah komponen di dalam komponen lain. Misalnya, kita memasukkan komponen header tadi ke dalam komponen homepage.
buat function untuk setiap komponen, buat function untuk setiap komponen yang akan dibuat. Nah, ini kan function header yang dimasukkan ke dalam function homepage ini. Jadi ada function di dalam, ada komponen di dalam komponen yang dipanggil atau dirender juga function dari homepage ya. Menggunakan kembali komponen. Kita bisa menggunakan komponen ulang dengan menuliskan tagnya kembali. Jika kita ingin menggunakan komponen yang berbeda tapi masih sama, itu di sini beberapa komponen menuliskan tagnya kembali dengan isi yang berbeda juga bisa. Menampilkan data menggunakan props. Di dalam HTML biasa, kita bisa menggunakan atribut untuk mengubah perilaku dari sebuah elemen. Seperti contohnya, atribut search di dalam elemen image bisa mengubah sumber gambar yang akan ditampilkan. Mirip seperti itu, kita juga bisa mengirimkan properti sebagai informasi untuk mengubah komponen yang disebut dengan props. Prop tersebut dianggap sebagai objek saat komponen dibuat. Menampilkan tulisan berbeda untuk header. Nah, di sini ada header autornya itu ada dua, ada WPU dan Dika. Nah, jadi hasilnya itu belajar ya bareng. Nah, di sini dipanggil autornya kedua-duanya ada WPU dan Adika. Selanjutnya menampilkan elemen menggunakan pengulangan. Sangat umum ketika kita ingin menampilkan banyak data menggunakan pengulangan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode pada array. Untuk memanipulasi data dan menampilkan elemen UI atau user interface yang identik secara style tetapi berbeda informasinya. Untuk contoh kali ini kita menggunakan array.map. Jadi menampilkan elemen menggunakan pengulangannya itu menggunakan ada data variabel student. Di sini ada 3 data yang dimana pengulangan itu dipanggil dengan student.map. Selanjutnya ada unique key. Ini dikarenakan React butuh sesuatu untuk menandai sebuah elemen dengan nilai yang unik. Karena React harus tahu elemen mana yang berubah. Di kasus ini kita bisa menggunakan nama student sebagai key karena kebetulan tidak ada yang sama. Kan ini nama studentnya berbeda semua. Tetapi sebaiknya gunakan sesuatu yang sudah bisa dipastikan unik jika untuk masalah yang lain atau contoh file yang lain itu tentu harus lebih unik dibandingkan dengan nama, kan nama bisa sama. Nah, di sini key student. Menambahkan interaktivitas dengan state. Banyak hal di halaman kita bisa berubah karena interaksi yang dilakukan oleh user. Pada React, data yang berubah seiring waktu disebut dengan state. Kita bisa menambahkan state untuk komponen manapun dan diubah ketika kita butuhkan. Untuk menambahkan interaktivitas pada elemen kita, React menggunakan state dan juga event handler. Nah, itu ada state, selanjutnya ada state dan hooks. Misalnya kita akan membuat tombol yang jika diklik akan menambahkan jumlah angka sesuai dengan berapa kali tombol diklik. Nah, like ini kan kosong. Kalau misalnya diklik dia bertambah 1, contohnya 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai berapa kali like ini diklik. Saya punya serangkaian function yang disebut dengan hooks dan memungkinkan kita menambahkan logic pada komponen kita. Salah satu hooks yang bisa digunakan untuk mengelola state adalah setState yang mengembalikan nilai berupa array dan bisa kita akses menggunakan teknik destructuring. Nah, contohnya itu elemen pertama pada array adalah nilai state-nya dan elemen kedua merupakan function untuk mengubah nilainya. Nama function boleh apa saja, tapi biasanya diawali dengan set lalu nama nilai state-nya. Jadi diawali dengan nilai lalu set line. Kita juga bisa memberi nilai awal pada nilai state-nya dengan mengisi argumen pada use state-nya. Nilai awalnya bisa 0, 1 dan seterusnya sesuai dengan keinginan kita.
Selanjutnya ada state updater function. Untuk menjalankan function yang mengubah state-nya, kita bisa panggil di dalam sebuah function lain di dalam komponen kita. Misalnya kita mau mengubah nilai likes agar bertambah 1 setiap tombol diklik, dan akan kita lakukan di dalam function handle click. Seperti yang saya contohkan tadi, jika like itu diklik maka bertambah 1, 2, 3, dan seterusnya. Event handler terakhir, tinggal kita membuat tombol untuk menangani eventnya. Jangan lupa menulis nama event, harus menggunakan capcase, tampilkan data like sebagai teks di dalam tombolnya. Kan tadi ada 0, 1, 2, itu disebut dengan data like sebagai teks di dalam tombolnya. Nah, pada video kedua itu kan tentang instalasi dan konfigurasi React, di mana dalam video tersebut menjelaskan cara menjalankan React dalam komputer kita dengan cara yang benar, yaitu proses instalasi dan konfigurasinya. Selanjutnya di video yang ketiga itu adalah contoh atau project membuat game tic-tac-toe, ini mana kayak permainan SOS gitu. Jika bisa membuat garis horizontal atau vertikal maka ia dinyatakan menang. Selanjutnya di yang keempat itu membuat aplikasi catatan belanja, misalnya belanja ke minimarket, barang yang sudah dibeli di checklist seperti itu. Membuat aplikasi sederhananya dengan React. Nah, video yang kelima itu tentang komponen, yang dimana pada video kelima ini membahas tentang ukuran dari sebuah komponen bisa sangat kecil hingga sangat besar dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, contohnya di sini ada komponen yang sangat besar nih. Ini dibuat menjadi satu komponen. Nah, sedangkan ini terlalu kecil, di mana ini satu komponen, semuanya menjadi komponen. Nah, jadi kita harus menyeimbangkan komponen tersebut. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu komponen terlalu besar itu yang pertama terlalu banyak responsibility atau tanggung jawabnya. Yang kedua, di dalamnya pasti akan ada banyak state atau props yang dikelola. Yang kedua, sulit untuk digunakan kembali atau reuse. Dan yang keempat, kodenya menjadi kompleks. Karena kan terlalu besar tentu menjadi kompleks. Nah, kalau komponen terlalu kecil, nah terlalu banyak komponennya. Yang kedua, kode menjadi membingungkan, dan yang terakhir, kodenya menjadi abstrak. Nah, caranya itu adalah dengan menyeimbangkannya. Mencari keseimbangan komponennya dengan membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu terpisah secara logis. Yang kedua, dapat digunakan kembali atau reusable dan mudah dikelola. Jadi komponennya itu di sini kan ada gambar ini aja, lalu ada kategori, ada top up dan tagihan ini, lalu button di bawah ini. Jadi dikelompokkan menjadi beberapa komponen. Tips dalam membuat komponen, yang pertama itu pisahkan UI secara logis antara konten dan layout. Kedua, pikirkan reusability-nya, apakah dapat digunakan kembalinya atau tidak. Perhatikan kompleksitasnya. Yang keempat, kayak kebiasaan coding kita. Yang kelima, mulai dari komponen besar lalu dipecah-pecah menjadi beberapa komponen. Contoh project itu di video tersebut ada tentang anime, beberapa anime di sini yang bisa di search atau di searching. Ada 4 anime di sini. Yang ketika One Piece diklik memunculkan atau diklik memunculkan atau begitu juga dengan dua lainnya. Nah, kategori komponen itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada stateless atau yang pertama itu ada stateless atau presentational, yang kedua ada stateful dan stateful, yang ketiga ada struktural. Kita bahas yang pertama, stateless atau presentational.
presentational. Yang pertama, tidak memiliki state. Yang kedua, menerima props untuk melaporkan data atau konten. Yang ketiga, biasanya komponen kecil reusable atau bisa digunakan kembali. Yang kedua itu adalah stateful component. Memiliki state, bisa dibuat reusable atau digunakan kembali. Yang ketiga itu adalah structural component. Satu, berperan untuk membuat struktur aplikasi seperti layout, screen, dan page. Berdasarkan dari komposisi. Dan yang ketiga berukuran besar dan biasanya non reusable, artinya tidak bisa digunakan kembali. Nah, masalah pada komponen di sini dicontohkan. Tadi kan ada 4 buah anime itu. Nah, kita di sini bisa menghitung 4 buah animenya, yang dimana anime tersebut tersimpan di dalam main atau anime list ini. Itu adalah prop drilling ini, yang dimana pensimpan anime tersebut disimpan di dalam main sini. Nah, cara itu adalah dengan lifting state up, artinya menaikkan atau memindahkan anime tadi ke atas ini agar bisa di board, kan sudah sejajar nih, bisa di board dari rapor ini hingga ke searching itu, lalu masuk ke 4 anime tersebut. Selanjutnya ada komponen composition, sebuah teknik untuk merancang atau membuat komponen. Proses memecah bagian-bagian menjadi komponen kecil, lalu menggabungkannya menjadi komponen yang lebih besar. Bertujuan agar komponen-komponen tersebut mudah untuk dikelola dan digunakan kembali. Manfaat komponen composition yang pertama itu ada reusability. Komponen dapat dengan mudah digunakan kembali di beberapa tempat pada aplikasi kita. Yang kedua ada modularity, memecah UI atau user interface menjadi komponen kecil agar mudah untuk dikelola dan dipahami. Yang ketiga ada separation of concerns. Setiap komponen dapat difokus pada fungsionalitasnya yang spesifik agar mudah untuk dites atau debugging. Misalnya ada error, jadi mudah untuk diketahui error di mana, itu dengan tes atau debugging itu dicek pada separation of concerns ini. Nah, yang keempat ada kode maintainability, mudah untuk diubah di kemudian hari. Jadi misalnya kita ingin merubahnya atau mengupdate-nya seperti itu di kemudian hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi pada pertemuan 4 ini, mengenai tentang React JS dan React Native. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.